Pemirsa, kali ini saya ingin menyemangati pemirsa dimanapun berada. Saya datang di kandang peternak yang saya gadui, tetapi saya tidak ketemu dengan Agung yang ada di Desa Bangunrejo, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah. Ini saya di sini menempatkan satu indukan dan anaknya. Ini di belakang saya. Agung ini adalah murid saya yang sudah saya tempatkan di sini. Terus kemudian Agung juga baru lulus kemarin dan dia fokus ingin berusaha belajar ternak kambing dan dibantu oleh orang tuanya. Dan kebetulan memang saya dan orang tuanya saling mengenal dekat, dan kebetulan Agung juga adalah murid saya. Selain saya meliput di kandang ini, nanti juga saya akan menunjukkan, karena tadi ketemu Pak Rian, terus saya tunjukkan kandang yang ada di milik Pak Rian, 10 ekor pejantan untuk digemukkan. Tetapi yang paling penting catatan saya kepada peternak di mana berada, kita mungkin saja keterbatasan waktu, tempat, dan situasi sehingga kita sulit untuk beternak. Tetapi saya menyemangati saja, silahkan peternak dimanapun berada berinovasi, mencari solusi terkait keinginan untuk beternak. Boleh digaduh, boleh seperti apapun metodenya, tetapi ini hanya saya menunjukkan, bukan untuk wah-wahan, bukan, tetapi ini saya sebagai motivasi, menyemangati agar supaya peternak di Indonesia itu semangat dan yakin bahwasanya tidak ada usaha yang tidak menghasilkan. Tetapi memang kendalanya kalau di peternak, sekali lagi, kalau bukan saya yang menentukan jadwal akan susah. Artinya kalau kebiasaan saya datang ke kandang satu ke kandang lainnya itu kan saya tidak punya jadwal. Kalau ada orang saya datangi, kenal atau enggak saya datangi, saya mintakan, walaupun karena saya ingin mengupayakan informasi terkait peternak maupun penggemukan maupun breeding. Karena memang faktor kendalanya itu kalau berbeda dengan di pasar. Kalau di pasar itu kan bisa ketemu dengan siapapun, pedagang kambing udah banyak, tempatnya udah ada. Kalau di peternak ya kadang ada yang malu, kadang yang nggak mau gitu kan. Apalagi ini musim hujan kan, ya saya harus pandai-pandai mengatur waktu gitu kan. Yang biasanya saya ngambil di jam sore, sekitar jam 4 atau jam 5 ke atas gitu kan, habis asar. Ya sekarang kalau pas musim kayak gini ya, di saat saya senggang di sekolahan masih ada waktu untuk bisa ditinggal, ya saya kemudian ngambil kesempatan itu untuk datang ke peternak, ya sekali dua kali lah untuk mendapatkan video. Ya harapannya gitu kan, harapannya ya mendapatkan video secara informasi secara detail gitu kan, terus agar supaya bisa membantu informasi peternak dimanapun berada. Nanti saya ajak peternak melihat kandang yang satunya lagi yang milik Pak Rian. Ini saya ketemu Pak Rian di sekolahan, dia sedang kerja. Nah, Pak Rian, gimana kambingnya, keadaan kambingnya? Alhamdulillah sehat semua, Pak. Sehat semua. Sudah nggak mencret? Alhamdulillah enggak, Pak. Sudah Enggak. Terus apa kendalanya sih Pak Rian sekarang itu? Kendalanya musim hujan, Pak. Pulang kerja udah hujan, belum ngarit. Belum ngarit? Belum, Pak. Nanti kalau pulang jam berapa kalau dari sini? Biasanya jam 2. Jam 2? Terus ngarit berapa jam? 2 kandi 2 jam lah. 2 kandi 2 jam? Capek nggak, Pak? Capek nggak capek, kebutuhan, Pak. Ini Pak Rian, pemirsa, ini yang kemarin saya gaduin 10 ekor pejantan. Dan nanti Pak Rian, selain sulasah ngarit apalagi? Yo, ngarit sih, Pak. Cuma ngarit. Keluarnya cuma ngarit. Tapi ngarit. kalau peternak nggak ngarit, ya kayaknya aneh ya. Nggak ada yang mencret lagi? Udah nggak ada, Pak. Gudikan nggak ada? Itu dapat 1 kambing lagi, Pak, saya, Pak.
Beli di Sri Rahayu. Oh, nambah. Jadi Nambah. di kandang berapa ekor sekarang? Ada Dengan yang 13-an. Hah? 13 ekor. 13 ekor. Yang gaduan 10 ekor. Iya. Bapak 3 ekor. 3 ekor. Harganya gimana kalau beli di petani? Beli di petani murah, Pak. Murah. Nemu murah ini, Pak. Berapa itu? Beli di petani 12,5. 12. Di pinggir sendiri, Pak. 12,5. Selisihnya jauh ya? Jauh, Pak. Jauh lebih murah ya? Jauh lebih murah. Mintanya kan 13. Oh. Tak nyang bisa turun 50. Bisa turun 50. Kalau di pedagang Paling tuh harga 15 16 sudah. di pedagang. Di Belantik. Orangnya emang sengaja dijual ke Pak Rian. Iya, itu petani, Pak. Kenal Pak Rian? Kenal, Pak. Pernah ditawar oleh pedagang itu? Pernah Ditawar berapa dia? Ditawar 13. Mm-mm. Waktu itu kan belum butuh. Mm-mm. Waktu main ngobrol-ngobrol, ya wis kan kayak mau pedesku tak dol. Lah kon piro lo, Mas? Pas kayak dinyang Belantik 13 Mak Yan. Terus tak nyang iso pecah, Pak. Jadi 2,5. Jadi 12,5. Ya rezeki ya Pak Rian. Rezeki, Ya. Pak. Ya oke. Terima kasih Pak Rian ya. Siap, Nanti Pak. saya ke kandang ini. Oke. Pemirsa, ini sekali lagi saya menunjukkan perkembangan kambing yang saya gadui di kandangnya Pak Rian, sahabat guru saya. Walaupun kami jarang ketemu karena waktu sebenarnya kami punya jadwal dan jam berbeda, sehingga saya dibantu dengan istri ini. Saya dengan istri saya pas ini sudah jadwal sudah habis. Saya dan istri itu tempat ngajarnya berbeda, tapi kali ini kalau Pak Rian bareng dengan istri saya. Nah, ini tempat gaduhan. Saya menempatkan pejantan-pejantan 10 ekor di sini untuk digemukkan. Dan ini sudah umur kurang lebih ya hampirlah 1 bulan dengan penayangan sebelumnya di sini. Dan saya lihat perkembangan kambing-kambing, dan pemirsa nanti bisa saya perlihatkan perkembangan kambing secara detail. Tetapi hal yang perlu diingat oleh peternak dimanapun berada, memang jadwal di desa itu sulit untuk ditentukan. Kalau khususnya saya langsung datang ke kandang, biasanya itu berbenturan waktu, karena saya mencari waktu yang luang, yang longgar menurut saya, tapi belum tentu Pak Rian dan peternak-peternak yang lain itu bisa ketemu dengan waktu yang sama. Nah, ini yang sulit saya cocokkan, sehingga memang di beberapa tempat banyak sebenarnya kandang yang bisa saya kunjungi, tapi belum tentu terkadang ada orangnya yang nggak mau berbicara karena malu, kadang memang tidak terbiasa di YouTube, kadang memang ya pertemuannya, kadang di saat saya longgar, senggang, orang yang di rumah yang ingin saya temui nggak ada karena ngarit, karena pergi dan lain sebagainya. Yang jelas faktor kendala lah. Sebenarnya saya ingin menyampaikan banyak hal kepada pemirsa, mengupayakan kandang-kandang yang recommended untuk peternak sebagai penyemangat, sebagai motivasi, agar supayanya ternak itu bisa sukses, terus hasilnya maksimal, dan kemudian sesuai yang diharapkan oleh peternak. Bagaimanapun manajemennya harus kita tata. Tetapi sekali lagi, kalau kambing gaduhan ya tergantung pemiliknya, yang ternak yang di sini yang saya tempatkan mau dikasih makan silase atau rumput. Tapi kalau Pak Rian memang murni rumput, tidak ada silase, tidak ada ampas tahu dan lain sebagainya. Dan ini yang jelas kalau perbedaannya antara silase atau fermentasi dengan makanan yang komplit dengan rumput itu berbeda perkembangannya. Biasanya akan selisih lebih cepat dengan silase dan fermentasi atau dikasih makan makanan tambahan yang lain ketimbang rumput. Kalau rumput itu kalau di sini ya selisihnya bisa sampai 1 bulan sampai 2 bulan perkembangan lambatnya gitu. Nah, ini saya akan ajak pemirsa semuanya lihat kambing-kambing gaduhan yang ini, karena di sini ada 13 sampai 14 yang gaduhan cuman 10, jadi nanti mudah-mudahan saya nggak salah karena Pak Rian nggak ada. Pak Rian masih di sekolah, masih punya waktu jadwal.
Ini kambingnya ini pemirsa, ini yang waktu lalu saya tempatkan di sini. Ini 1, ini 2, nih 2. Terus ini bukan, ini betina bukan. Ini mudah-mudahan ini perkembangannya masih lambat karena makannya rumput. Nah ini 1, 2, 3, 4 ini 5 nih 5, terus 6 ini. Kalau yang ini bukan kan, ini bukan, ini 7. Ini kemarin waktu kesini pertama itu mencret, ada yang mencret, ada yang anu. Nah ini udah mulai sembuh semua nih. 8, 9, 10. Nah ini pemirsa 10. Nanti saya perlihatkan kandang yang satunya lagi peternak yang saya gaduin.